Oke, Pak Febri. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Pertanyaan gini, Pak. Saya kan merupakan fresh graduate ya, yang baru tamat alhamdulillah kemarin di bulan September itu saya baru tamat. Jadi persiapan apa aja sih yang harus disiapin oleh fresh graduate ini untuk memasuki dunia kerja gitu kan, nggak? Oke, fresh banget ya, bener-bener fresh ya, gitu ya. Oke, Baru wisuda tahun 24 kemarin. ya, fresh graduate yang paling fresh gitu. Jadi gini Pak, yang harus dilakukan nomor satu adalah mendefinisikan pekerjaan yang dipengen. Jadi coba Bapak definisikan pekerjaan yang diinginkan itu secara jelas, gitu. Jadi Bapak coba definisikan secara jelas tuh misalkan, saya itu pengen kerja tuh yang sesuai bidang atau enggak, atau dua-duanya. Saya tuh pengen yang lokasinya di mana, saya pengen yang gajinya berapa, saya pengen yang jam kerjanya biasa atau shifting, saya pengen tahan ijazah enggak, saya pengen yang ada penalti enggak, itu. Saya pengen yang hari liburnya di weekend atau enggak, saya pengen yang WFO, WFH, atau hybrid, gitu. Saya pengen yang di sekitar kota ini atau di mana. Nah gitu, pokoknya definisikan dulu yang dipengen. Oke, kalau Iya, Pak. definisikan yang dipengen udah selesai, kadang kan yang kita pengen kan lebih dari satu profesi gitu ya. Coba Bapak tulis Oh, dulu gitu. Saya tuh pengen profesi apa sih gitu. Kira-kira profesi apa yang bisa mengakomodasi keinginan Bapak ini. Oke. iya, Pak. Jadi poin 1.1 adalah cari tahu apa yang saya pengen gitu ya bahasanya gitu. Apa yang Anda pengen. Oke. Poin 1.2 itu adalah apa yang perusahaan pengen gitu. Jadi di awal setelah Bapak definisikan, ini tuh pencocokan aja sih gitu. Jadi setelah Bapak mendefinisikan apa yang Bapak pengen, kan Bapak udah dapat tuh profesi apa aja gitu ya. Nah, Iya, Pak. masing-masing coba di breakdown. Kalau sebelumnya Bapak sudah menyebut apa yang Bapak pengen, sekarang Bapak coba bayangkan apa yang perusahaan pengen. Misal, Bapak nulis di situ misalkan pengen jadi apa deh Pak? Bapak sebut satu profesi deh. Apa gitu? Akuntansi, staf Staff akuntansi, accounting. staf. Oke, Ya. Bapak pengen jadi staff accounting. Alasannya karena tadi gajinya gini, penempatannya gini, di perusahaan kayak gini, gitu-gitu ya. Pasti udah didefinisikan, akhirnya muncul staff accounting kan, gitu. Iya, Pak. Saat Bapak sudah menyebut staff accounting, seharusnya kan Bapak sudah menyebutkan apa yang Bapak pengen terhadap staff accounting ini. Nah, sekarang Bapak riset, cari tahu pasangannya apa yang saya pengen adalah apa yang perusahaan pengen. Artinya, apa sih kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya untuk role ini gitu. Iya. Kualifikasinya apa? Kenapa kok ada kualifikasi semacam itu? Karena ada tanggung jawab semacam ini. Kayak gimana sih tanggung jawabnya gitu. Nah, Bapak sekarang definisikan apa yang perusahaan pengen gitu ya. Kalau sudah mendefinisikan apa yang saya pengen, definisikan apa yang perusahaan pengen, coba dihadapkan gitu, dihadapkan. Kira-kira udah seberapa match? Oke. Nanti mungkin ada yang udah 100% match gitu. Artinya Bapak pengen di situ karena begini, perusahaan menuntut Bapak bisa gini, sama gitu. Ya. Jadi udah match. Tapi mungkin juga Bapak pengen begini, tapi di industri itu nggak ada gitu. Saya pengen kerjaan yang semacam ini gitu. Tapi nggak ada pasangannya gitu. Di industri nggak ada. Nah, coba definisikan lagi. Barangkali yang Bapak pengen itu memang uh, butuh direvisi gitu. Atau mungkin ada pasangannya gitu ya, tapi belum ketemu. Atau yang ketiga adalah perusahaan ini menuntut Bapak bisa ini, tahu ini, Oh, pernah ini gitu. Tapi Bapak belum bisa gitu. Oke. Jadi nanti hasil akhirnya di poin nomor 1 ini, pencocokan ini adalah Bapak akhirnya nanti tahu apa yang Bapak sudah tahu, sudah bisa secara lancar gitu. Oke. Nah, itu pertahankan, kalau perlu tingkatkan. Nanti Bapak juga akan tahu untuk posisi ini apa yang Bapak tahu, Bapak bisa, tapi masih baru basic, belum terasah gitu. Oke. Nah, itu nanti Bapak harus meluangkan waktu untuk menengasah itu, menempa itu. Oke.
Yang ketiga adalah apa yang Bapak baru dengar, Bapak baru tahu. Padahal untuk menjadi staff accounting butuh itu. Gitu. Ya. Nah, coba untuk setiap profesi Bapak temukan 3 hal ini. Apa yang Bapak kuasai, pahami, dan sudah bisa secara lancar lah gitu. Apa yang Bapak tahu, pahami, tapi masih basic, luangkan waktu untuk menempa lagi, sambil ngelamar, sambil ditempa gitu ya. Yang ketiga adalah apa yang Bapak nggak bisa, belum tahu, baru dengar, padahal dibutuhkan untuk posisi itu. Hal ini untuk mempermudah Bapak, biar nantinya kalau udah ngelamar-ngelamar itu, ini sesuai bidang saya kok, tapi kok saya nggak ada panggilan gitu. Kita coba mengeliminasi kemungkinan gitu. Kalau ada hal-hal yang bahkan di bidang Bapak, Bapak malah baru dengar gitu. Kita harus temukan ini dulu, oke? Nomor satu itu. Yang nomor dua, setelah tadi kan udah satu gitu ya. Aku nggak pakai ilustrasi ya Pak, silahkan dibayangkan dulu. Setelah itu, yang poin nomor dua adalah Bapak coba ukur platformnya atau channelnya gitu. Zaman sekarang itu sumber loker tuh apa aja dan saya akan cari di mana gitu. Silahkan fokus carinya di mana, dan fokus itu artinya juga boleh lebih dari satu. Kalau saran saya jelas, website perusahaan, LinkedIn, Jobstreet itu minimal. Kayak gitu. Kalau yang lain boleh nggak? Boleh silahkan. Tapi silahkan sumbernya sumber yang valid-valid dulu. Gitu. Misalkan Instagram, ya Instagram official suatu perusahaan. Gitu. Kalau Instagram karir ya saya kurang merekomendasikan, Bapak harus ngefilter lagi gitu. Coba Bapak punya berapa platform gitu. Setelah itu yang Bapak harus lakukan adalah pastikan Bapak punya masing-masing akun gitu ya. Punya akun di masing-masing platform tersebut yang butuh akun. Tapi kalau website kan nggak perlu ya. Misalkan kayak LinkedIn sama Jobstreet dulu. Pastikan udah dibuat dengan benar. Tidak hanya sekedar punya dulu. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi tadi yang nomor pertama itu adalah pencocokan antara yang Bapak pengen dan yang perusahaan pengen. Poin nomor dua ini adalah coba lihat sumber-sumber info loker Bapak tuh ada di mana gitu. Karena ya tadi LinkedIn pun juga ada beberapa cara di dalamnya. Kalau Bapak udah nonton video saya yang saya upload di YouTube itu gitu. Itu nomor dua itu. Terus yang nomor tiga sekarang adalah apa itu? Ketiga itu adalah cek CV gitu. CV saja gitu. CV. Jadi CV itu adalah duplikasi diri gitu. Jadi kemampuan profesionalnya Bapak yang ada pada diri Bapak, pengalaman semuanya itu dituliskan di CV. Sehingga CV itu Bapak harus benar cara membuatnya dan cara memakainya. Tapi untuk basic harus benar cara membuatnya dulu. Oke. Untuk basic harus benar cara membuatnya dulu. Nanti kita akan bahas di sini juga ya gitu. Apakah CV Bapak sudah dibuat dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi cek CV. Nah, selanjutnya yang nomor 4, apa yang Bapak harus lakukan adalah coba melamar kerja secara rutin atau konsisten gitu. Setiap harinya. Saya bilang setiap hari berarti hari libur iya, Sabtu Minggu iya, malam hari iya. Coba aja rutin dulu, Pak. Bikin keteraturan dulu. Iya. Oke. Oke. Setelah itu nanti kalau Bapak sudah rutin lamar kayak gitu, nanti tinggal Bapak evaluasi. Gitu. Evaluasinya tuh misalkan dalam waktu 1 minggu saya udah bisa ngirim berapa lamaran, katakanlah 100. Dari 100 lamaran, berapa yang udah ada respon lanjut, berapa yang ada respon ditolak, berapa yang belum ada kabar, gitu. Nah ini nanti kalau udah seperti itu kalau ya gimana Pak? yang tadi kalau seandainya kita melamar nih 1 minggu tuh 10 perusahaan nih ya Pak. Jadi harus buat kayak to do list gitu Pak ya. Yang dari prosesnya dari kita lamar atau kan diwawancara atau kan nggak ada kabar gitu. Buat to do list gitu lamaran. Boleh, saya share screen dulu ya Pak ya.
Nah, muncul ya layar putih. Bapak boleh melakukan rekap Iya, rekap mandiri gitu di Excel gitu boleh. Misalkan tanggal, nomor, tanggal, terus nama perusahaan, terus habis itu di sini tuh adalah apa media kirim gitu misalkan. Media kirimnya apa? Tuh media kirim itu. Terus di sini keterangan gitu. Ini Bapak boleh bikin rekap kayak gini, Pak. Direkap. Jadi untuk setiap yang dilamar itu Bapak kirim gitu. Bikin rekapan gitu ya. Yang Bapak kirim Bapak rekap gitu. Oke. Nanti kan kalau di Excel kan di sini kan Bapak di total kan bisa tahu ya jumlah itemnya gitu ya. Sebenarnya total ini tuh berapa berapa lamaran Bapak udah lempar gitu ya. Gitu. iya, Pak. Nah, kalau Bapak udah punya itu, yang Bapak bisa lakukan selanjutnya misalkan gini tadi, 1 minggu, katakanlah saya berapa lamaran? 100, ini misalkan. Nah, dari 100 lamaran ini, yang lanjut ke tahap selanjutnya berapa? Katakanlah 10, gitu. Yang ada kabar berhenti berapa? Katakanlah 30. Kayak gini nih Pak ya. Semoga kelihatannya di layar ya. Kemudian yang nggak ada respon nih, belum ada panggilan, belum ada respon berapa? Oh, 60. Gitu. Nanti Bapak bikin action plan. Oh, yang udah lanjut ke tahap selanjutnya, aku belajar deh soal ini. Nanti buat tes apa. Yang berhenti ini coba dievaluasi. Kenapa berhenti? Yang berhenti itu loker-loker yang kayak gimana gitu. Adakah tadi yang saya sudah bisa, saya pahami, kuasai, belum tertulis dengan baik di CV? Atau dia butuh kualifikasi tertentu tapi saya belum punya. Apa yang akan saya lakukan gitu-gitu. Bapak buat dulu di sini. Oke. Terus yang 60 nih, 60 kuning ini apa nih? Nggak ada kabar, apa yang bisa saya lakukan? Coba cari rekruternya di LinkedIn, connect, terus perkenalan diri dan sampaikan maksud gitu. Gitu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini. Salam kenal ya Pak. Mohon informasinya Pak, beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan lamaran di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan kerja yang Bapak post atau Anda post. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak gitu. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Gitu. Nah gitu, jadi kayak ajak ngobrol aja rekruternya gitu secara profesional gitu. Barangkali dengan hal demikian nanti profilmu akan kamu akan dinotis, profilmu dikunjungi atau dicari mana sih CV-nya gitu, dilihat gitu. Jadi dengan di follow up tuh Bapak ngelakuin sesuatu. Nanti Iya. akhirnya kalau setelah follow up tahu ternyata yang 60 ini tuh ada yang lanjut, katakan 10, ada yang nggak lanjut 20. Tapi ada juga udah di follow up nggak balas, setelah di follow up ya tetap aja nggak balas gitu. Nah, mungkin ini Bapak bisa kasih waktu jeda dari sini ke follow up sini tuh mungkin Bapak kasih jeda berapa misalkan 2 minggu 14 hari gitu kan. Atau di sini gitu ya. Terus habis itu Bapak follow up. Terus nanti Bapak ukur dari nggak ini sampai diumumin tuh rata-rata berapa hari ini di sini. Rata-rata berapa hari. Terus diumumin Bapak nggak lolos tuh rata-rata berapa hari. Dievaluasi dulu kayak gini. Boleh. Ini adalah contoh evaluasi tahap pertamanya tuh Bapak bilang begini. Gitu ya. Ini Bapak lebih fokus ke ada progres gitu atau enggak gitu. Atau kalau Bapak mau cara yang lain buat jabarinnya boleh. Misalkan seminggu saya 100 gini, Pak. 100 lamaran gitu kan. Dari 100 lamaran ini Bapak kirimnya lewat mana? Yang lewat LinkedIn berapa? Gitu. Yang lewat Jobstreet berapa? Yang lewat email berapa? Yang lewat website berapa? Gitu. Nanti dibagi-bagi lagi. Yang lewat LinkedIn, yang udah ada respon lanjut berapa? Yang ada respon ditolak berapa? Yang belum ada kabar berapa gitu. Jadi masing-masing di merah kuning hijau gitu loh Pak, tahu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Nah gitu, itu boleh. Kalau Bapak cara evaluasinya begini, nanti berarti Bapak lebih memfokuskan pada ini performa Bapak di masing-masing platform ini gitu. Performa masing-masing platform itu gimana gitu.
Nanti akhirnya kecepatannya dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa Bapak lakukan apabila Bapak sudah memastikan CV-nya baik dan benar gitu ya. Sudah baik dan benar, kemudian Bapak lakunya udah rutin, habis itu dievaluasi. Jadi di sini lebih berfokus pada efektivitas masing-masing platform. Karena beda orang beda, ada yang bilang saya lebih fast respon pakai ini, saya lebih banyak panggilan lewat ini, ya silahkan gitu. Udah, kalau udah semacam ini ya nanti sambil jalan, yang paling terakhir adalah Bapak tinggal konsisten tadi. Bapak jadi coba waktu 24 jam Bapak tuh dikurang-kurangi gitu. 24 jam, kurangi waktu tidur Bapak berapa jam. Kurangi waktu mungkin bantu-bantu di rumah berapa jam. Kurangi waktu main gitu mungkin berapa jam. Pokoknya intinya dalam satu hari itu Bapak harus cari tahu sebenarnya tuh saya punya berapa jam untuk hal produktif gitu. Atau sehari itu saya untuk hal produktif tuh saya ada 5 jam. Pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam 2 jam misal. Kayak gitu kan. Nah, nanti waktu produktif Bapak silahkan dibagi jadi dua. Boleh 50-50, boleh enggak gitu. Yang penting satu porsi untuk belajar atau pengembangan diri, satu porsi untuk lamar kerja. Jangan sampai sehari itu Bapak lamar kerja terus, tapi nggak belajar. Belajar itu nggak cuma belajar materi ya, gitu. Belajar interview juga boleh, belajar psikotes, coba latihan ngomong, latihan ini itu boleh, gitu. Biar familiar gitu sama soal-soalnya, sama maksudnya, gitu. Atau mempelajari baca buku ini itu untuk menguatkan bidang Bapak, boleh. Latihan Excel, ngolah data ini itu boleh, gitu. Dan itu setiap hari gitu. Harus ada, atau jangan sampai sehari Bapak ikut belajar, nonton konten, ikut webinar, terus tapi sampai nggak ada waktu untuk lamar kerja itu. Konsisten gitu. Misal 5 jam, 3 jam untuk lamar kerja, 2 jam untuk belajar, ya udah, itu rutin gitu. Jadi semua hal kita bikin konsisten. Lamarnya tiap hari, jumlahnya alokasinya sama setiap hari gitu. Harapannya tuh satu-satunya variabel itu semua jadi variabel tetapnya Bapak gitu loh. Jadi variabel peubahnya tuh hanya resultnya aja gitu. Kalau resultnya udah berubah-berubah ya nggak masalah, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita tangani. Tapi kalau kita kayak pokoknya sehari saya harus 5 jam, sehari saya harus ngirim sekian lamaran. Nah, ini sebagai informasi mungkin Bapak belum tahu, teman-teman yang ada di grup WA, yang ada di grup locker itu rata-rata per hari itu bisa 20 sampai 30 lamaran. Nah, saya nggak tahu nih Bapak sejauh ini bisa berapa banyak gitu. Iya, Kita nggak masalah banyak-banyakan, lebih banyak lebih bagus enggak, tapi lebih banyak kalau dilakukan dengan benar probabilitasnya makin tinggi. Katakanlah 20 lamaran, tapi Bapak punya LinkedIn, Jobstreet, WA Group, website, terus apa lagi gitu kan, apa iya. gitu, 20 bagi 5 4, masing-masing 4 kan dikit gitu. Makin banyak platformnya juga makin ini, jadi memungkinkan lah. Gitu sih Pak, yang harus dilakukan cukup itu aja. Udah semua cycle tuh itu. Jadi ya, sebagai dasar tuh kita harus mengawali dari yang kita pengen dulu. Kalau kita belum definisikan yang kita pengen, nanti mood Pak, ada moodnya. Kadang banyak, kadang dikit, kadang ini, kadang enggak, kadang cuma rebahan, kadang cuma main doang gitu. Gitu. Jadi silahkan definisikan dulu Bapak pengennya kerjaan kayak gimana dan coba cari profesi-profesinya. Setelah itu pastikan tadi, saya ulang lagi ini ya biar Bapak ingat ya. Gitu. Iya, Pak. Pastikan lagi apa yang sudah dimiliki secara kuat, pertahankan dan tingkatkan. Setelah itu apa yang masih kita udah bisa tapi masih basic, luangkan waktu untuk belajar, dan apa yang kita belum bisa, belum tahu padahal perusahaan itu butuhkan. Setelah itu Bapak alokasikan juga untuk belajar. Habis itu pastikan platform-platformnya Bapak sudah punya, alat-alatnya, senjata-senjatanya gitu kan. Sudah punya akunnya belum? Pastikan cara mainnya udah paham, dibikin profilnya dengan benar, info-infonya dimasukin dulu. Setelah itu Bapak di sisi lain Bapak ngelihat CV-nya dibikin dengan benar. Setelah itu CV ditaruh di platform yang udah benar itu gitu. Setelah itu tinggal bikin konsistensi, ngelamar, setelah itu dievaluasi. Udah, cycle-nya kayak gitu. Mau Bapak fresh grade, mau nanti Bapak udah punya pengalaman banyak, ya kayak gitu aja. Gitu. Secara umum gitu dulu ya Pak Febri ya. Iya, Pak. Menarik nih. Ada pertanyaan apa lagi nih Pak? Ini Pak, dari yang saya tanya dari cutting ya, cutting-cutting yang sudah bekerja, itu mereka ada yang melamar pakai CV ATS sama CV kreatif Pak.
Sedangkan banyak teman-teman aku tuh pakai CV ATS. Jadi otomatis saya juga pakai ATS yang direkomendasi, Pak, untuk, melamar kerja itu tuh kreatif ATS tuh. Ajab dulu ya Pak ya. Pada Mhm, dasarnya desain CV itu desain CV itu juga dipertimbangkan, tapi bukan poin pertama. Poin pertama ya isinya dulu, Pak. Informasinya gitu. Ya, itu poin pertama itu gitu. Nah, informasi ini dia itu bisa disampaikan melalui CV kreatif atau ATS friendly gitu. ATS friendly dibuat karena untuk menjawab bahwa dalam proses perekrutan beberapa perusahaan sudah menggunakan suatu sistem yang lebih canggih gitu ya untuk menyaring kandidat yang banyak banget yang tidak bisa diproses pakai mata karena kita butuh waktu yang singkat terbatas gitu ya. Ada juga yang kreatif gitu di mana dia bisa diproses pakai mata dan memang untuk bidang-bidang posisi tersebut kita juga prosesnya pakai mata karena ada hubungannya dengan hal yang sifatnya dengan kreatif dan lain-lain. Tapi untuk bidangnya Pak Febri sekali aja ya aku bahas gitu ya ibaratnya termasuk bidang yang nggak perlu desain aneh-aneh gitu. Oke, jadi bikin ATS friendly pun nggak masalah. Kalau ada yang bilang bahwa saya pakai CV kreatif banyak panggilan, ya saya percaya. Saya pakai ATS friendly banyak panggilan, saya percaya. Dan di video saya di YouTube kalau di bawah kalau Bapak temuin ada yang bilang CV saya rubah ATS mhm. friendly, panggilan malah jadi sedikit. Ya saya percaya. Maksud saya Bapak sudah pakai apa, panggilannya lumayan banyak, udah itu pertahanin dulu. Artinya Bapak sudah nemu yang saya pengen, saya sampaikan menggunakan media yang begini gitu. Itu udah sesuai gitu. Yang ngapain dirubah gitu kan. Jadi karena masing-masing orang itu statusnya beda, makanya silahkan bikin journey-nya dulu. Tadi konsisten ngelamar tadi. Bapak kalau mau uji juga bisa. Coba setiap saya punya 2 CV, ATS friendly sama kreatif. Coba saya ngirim tiap hari minimal 10 lewat ATS friendly, 10 lewat kreatif gitu. Diuji. Nanti pakai yang tabel tadi itu sebelum Bapak bilang berapa yang lanjut berapa gini diukur yang kolom tadi itu juga ada sih ngirimnya pakai tes friendly atau bukan gitu diuji bener-bener karena tadi kok bisa beda kenapa di awal tadi yang preferensi tiap orang saya pengen yang kerjaannya begini-begini itu beda nanti kelanjutan ke belakang juga beda walaupun secara teori tetap kalau kreatif itu cocok untuk ngirim lamaran yang langsung dilihat oleh recruiter misal lewat email kayak gitu silahkan pakai kreatif masih boleh tapi kalau lewat suatu platform atau cara di mana di dalamnya itu nggak diproses langsung oleh mata misalkan ada sistem perankingan kayak Jobstreet kayak LinkedIn gitu ya yang tinggal klik gitu di mana nanti CV akan masuk ke database ditarik informasi pentingnya kata kuncinya baik yang ada di CV atau mungkin yang ada di profilnya yang dilengkapi itu. Nah, dan itu akan direkomendasikan ke interface-nya, tampilannya si recruiter, maka direkomendasikan pakai ATS friendly. Tapi kalau Bapak nggak mau ribet, kalau saran dari saya ya udah bikin ATS friendly aja. Toh juga ATS friendly kan juga boleh berdesain sederhana gitu. Jadi Iya, ATS friendly itu di semua platform oke, gitu sih Pak. Tapi balik lagi ya, basic nomor satu tadi, nomor satu tuh heeh. kita cari infonya. Yang penting tuh infonya gitu. Desain tuh nomor dua. Desain tuh penting, tapi nomor satu tuh infonya gitu. Secara umum gitu ya Oh, Pak ya. iya, Kak. Ini, Pak, satu lagi nih yang, kalau CV itu harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau tergantung perusahaan yang kita apply, Pak, Oh, apply? ya. Ini banyak banget pertanyaan ya. Nah, saya bikin konten ini aja kali ya gitu. Penggunaan Iya, bahasa ya, itu tuh ada hierarkinya. Kalau Bapak udah sering lihat banyak-banyak infoloker ya, bahasa tuh ada urutannya gitu. Nomor satu, gunakanlah bahasa yang diminta apabila ada permintaan secara langsung di infoloker gitu. Nanti Bapak akan menemukan ada infoloker yang nyuruh Bapak pakai bahasa tertentu. Itu tercantum di lokernya. Silahkan kirimkan lamaran dengan bahasa ini maksimal sekian MB ke sini. Gitu. Ini jarang sih, tapi ada. Oke, itu nomor iya. satu itu. Nomor dua, nyuruh langsung ini kadang nggak pakai bahasa begitu. Jadi lokernya itu diposting pakai bahasa Indonesia gitu kan di sama recruiter pakai bahasa Indonesia.
pengantarnya lah ya. Tapi posternya tuh misalkan langsung pakai tulisannya tuh bahasa Jepang atau bahasa Mandarin gitu. Jadi seolah-olah tuh dia nggak bilang. Jadi otomatis kita butuh Indonesia penempatan Jakarta gitu kan. Itu cuma di copywriting-nya aja gitu. Rekruter LinkedIn ada yang posting. Tapi poster yang dilampirin itu tulisan bahasa Mandarin semua dari atas sampai bawah atau bahasa Jepang semua. Nah itu artinya ini tuh sekalian untuk memfilter gitu. Kalau Anda paham bahasa ini, ya udah ikutin. Kalau enggak Anda nggak bakalan bisa ngelamar gitu. Secara nggak langsung kan berarti kan minta Bapak menunjukkan Bapak tahu itu artinya apa gitu. Nah ini gunakan bahasa tersebut. Jadi pertama tadi ya, gunakan bahasa yang diminta secara langsung melalui CV. Melalui informasi lowongan kerja. Nomor 2, kalau tidak ada arahan penggunaan bahasa khusus gitu ya, Bapak bisa milih dengan mempertimbangkan beberapa hal. Intinya adalah poin nomor 2 adalah cari celah mempromosikan kemampuan bahasa gitu. Jadi kalau nggak ada yang ngewajibin, yang nomor 2 adalah cari celah mempromosikan kemampuan bahasa. Misal ada lowongan pekerjaan, posternya pakai bahasa Indonesia, jabatan yang dibuka staff accounting, kualifikasinya pria atau wanita maksimal sekian tahun, pendidikan D3 atau S1 akuntansi bla bla bla, terus di bawahnya ada tulisan mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Nah, ini kan bukankah ini celah gitu ya? Posternya bahasa Indonesia, kualifikasi jabatannya itu menuntut Bapak bisa bahasa Inggris aktif. Bukankah ini lebih bagus kirim pakai bahasa Inggris gitu? Gitu kan. Celah yang lain mungkin misalkan bukan dari sisi situ. Celah yang lain itu misalkan dari Bapak riset soal perusahaan ini. Ini adalah perusahaan global, bukan perusahaan lokal gitu ya. Yang bisnisnya ada di mana-mana, cabangnya ada di mana-mana. Atau ini bukan berasal dari Indonesia. Yang mungkin nanti bisnisnya tuh nanti akhirnya menuntut Bapak untuk berkomunikasi dengan teman-teman di luar gitu. Silahkan promosikan gitu. Tapi kalau tidak ada arahan, tidak ada celah promosi, ya nomor 3 ya, gunakanlah bahasa yang setara dan dikuasai. Gitu. Lowongannya pakai bahasa Indonesia, ya kirim pakai bahasa Indonesia. Lowongan pakai bahasa Inggris, ya kirim pakai bahasa Inggris. Tapi saya nggak bisa, ya udah pakai bahasa yang dikuasai aja. Walaupun saya tetap menyarankan kalau loker bahasa Indonesia kirim bahasa Indonesia, loker bahasa Inggris ya kirim pakai bahasa Inggris. Saya kurang merekomendasikan loker bahasa Inggris kirim bahasa Indonesia gitu. Kurang ya, sifatnya kurang gitu. Iya, Pak. Berarti kalau seandainya kita nih masuk ke tahap selanjutnya pakai loker bahasa Inggris, CV bahasa Inggris, artinya interview juga otomatis dia ngarahin ke sana. Belum Karena tentu. udah lihat belum tentu ya. Belum tentu. Itu belum enggak tentu ya. belum tentu aja, belum tentu banget itu. Gitu. Ada yang CV-nya bahasa lokernya bahasa Indonesia, interviewnya bahasa Inggris. Ada CV bahasa Indonesia, interview pakai bahasa Inggris. Ntar interview user enggak. Ada yang rekrutmennya ini bahasa Inggris, waktu kerja bahasa Indonesia, ya gitu. Jadi belum tentu. Jadi ibaratnya menghindari penggunaan suatu bahasa, padahal udah jelas-jelas ada celah promosi, tapi kita takut nanti kalau ditesnya beneran pakai bahasa itu gitu, itu kurang smart sih kalau saya sih, karena nggak ada jaminannya itu beneran. Yang akhirnya kita bisa prediksi akhirnya nanti pakai bahasa apa tuh ya jabatannya Bapak gitu. Gitu. Kalau nanti misalkan Bapak ngelamar kerja jadi tutor bahasa Inggris, lokernya bahasa Indonesia, ya mungkin kan tesnya bahasa Inggris ya gitu. Gitu. Cuman itu udah jelas gitu. Cuman kalau yang bidang lain gitu, accounting dan lain-lain, belum tentu juga Pak gitu. Karena tadi saya menemukan yang sharing sama saya kayak begitu. Ada yang lokernya bahasa Indonesia, ternyata kok ditanya bisa bahasa Inggris enggak gitu. Atau waktu di interview tanya, Anda berani interview pakai bahasa Indonesia, ingin interview bahasa Indonesia atau bahasa Inggris digituin. Ada yang udah bahasa Inggris terus gitu. Ternyata ya bahasa Inggrisnya juga biasa aja gitu. Ada yang bahasa Inggris terus atau kerja bahasa Indonesia, ya nggak masalah. Gitu. Tidak ada kecenderungan yang bener-bener mutlak gitu. Mayoritas kayak gini atau semua, kalau semuanya pasti gitu ya enggak. Tapi yang kecenderungan yang bener-bener cenderung tuh juga enggak sih. Masih beda-beda sih.
Cuman balik lagi, bahasa komunikasi khususnya bahasa asing kan supporting skill. Supporting skill itu tidak untuk dihindari, ya enggak? Luangkan waktu nanti jago gitu. Terlepas nanti akhirnya dikeluarkan apa enggak ya enggak masalah. Yang penting kan Bapak sudah punya nih, udah mampu nih gitu sih. Apalagi bahasa Inggris ya. Gitu. Pak, lanjut Pak. Apalagi Pak yang Bapak masih ada pertanyaan, boleh banget kita diskusi. Untuk foto Pak di CV kemarin pernah ikut webinar gitu kan, katanya kalau foto pun nggak usah lah karena CV itu fokus di isinya aja. Tapi ada temen juga bilang, pamannya juga kan HR, dia bilang supaya tidak terlihat terlalu formal pakai foto atau gimana itu Pak? Foto sama scan kode QR WhatsApp itu perlu nggak Pak? Oke. Kalau scan kode QR WhatsApp itu nggak perlu, tapi boleh, sifatnya boleh gitu. Tapi ibaratnya kalau Bapak sudah punya nomor WA dicantumin terus ada QR ya buat apa gitu. Kalau saya sih lebih milih kalau lagi nggak urgent banget, udah nomor WA aja, nggak usah pakai QR gitu. Nah, yang menarik buat bahas yang ini nih, buat bahas yang foto. Di bagian CV ada yang namanya bagian wajib dan bagian nggak wajib gitu. Nah, di aturan global itu ya, foto tanggal lahir, terus alamat detail, ras, suku, agama, marital status, postur gitu ya, tinggi badan, berat badan itu nggak wajib gitu. Kecuali memang yang benar-benar butuh hal-hal semacam itu ya. Tapi kalau yang nggak wajib kayak gitu. Oke? Bahkan yang pusat dari segala ilmu lah sekarang ya kayak di United States gitu, dilarang posting info locker yang diskriminatif. Itu bener-bener yang pemerintahnya langsung yang turun tangan itu ibaratnya. Locker itu nggak boleh yang kayak gitu. Nah, tapi gini, kalau di dunia itu masih ada pro kontra. Ada orang yang pro dikasih foto, ada orang yang kontra dikasih foto. Yang pro dikasih foto tuh karena apa? Karena orang itu akan menjadi bagian dari perusahaan kita. Orang itu adalah garis terdepan yang menunjukkan citra kita. Foto itu tidak hanya bukan untuk melihat dia itu ganteng atau cantik, tapi untuk pengen ngelihat bahwa Anda itu bisa profesional nggak, kayak gimana sih gitu. Karena nanti Anda itu akan ketempelan citra kita dan akan dibawa kemanapun. Gimana Anda dandan, gimana Anda bertindak gitu-gitu. Sehingga kita butuh foto. Ada yang sisi yang kontra, yang nggak setuju ada foto. Karena kebanyakan prakteknya foto ini tuh ada diskriminasi. Misalkan ada like and dislike berdasarkan foto kelihatan, oh akhirnya jadi tahu ini orang suku mana, ini orang ras mana, ini orang kelihatan agama tertentu atau ada belief tertentu. Atau mungkin di wajahnya ganteng atau cantik. Atau mungkin ada cacat di wajah dan lain-lain lah. Yang akhirnya muncullah subjektivitas yang tadinya harusnya Anda gali terkait dengan potensi dan kemampuan orang ini, jadi enggak dulu cuma gara-gara foto. Nah, ini secara global tuh masih ada pro kontra ini. Nah, walaupun ada pro kontra semacam ini, di Indonesia pada prakteknya gitu ya, saya pribadi cenderung yang kasih foto. Bahkan ATS friendly kasih foto juga bisa gitu. Kenapa kasih foto? Ya tadi, dia tuh sifatnya memang nggak wajib, betul. Tapi akhirnya kan kita juga bisa menunjukkan bagaimana kita kelihatan profesional di foto kita. Jangan hanya didefinisikan sebagai nanti akan harus yang ganteng, harus yang cantik loh, enggak gitu. Ya kan? Gitu. Saya lebih cenderung ke sana sih, lebih cenderung saya ingin menunjukkan dari cara saya berpenampilan gitu bahwa saya itu seorang profesional. Nah, kita harus sadar di dalamnya CV itu isinya banyak penampilan, mulai dari tampilan CV-nya, itu kita dinilai penampilannya. Tampilan foto, kita dinilai penampilannya. Mungkin kita masukin akun LinkedIn atau akun Instagram, kita akan dinilai penampilan Instagram kita, penampilan LinkedIn kita gitu. Jadi akan semacam itu sih. Saya pribadi tipenya yang dikasih foto gitu. Walaupun ETS friendly tetap bisa kok gitu. Semacam itu. Tapi kalau misalkan Pak, tapi sejauh ini saya sudah lamar-lamar tanpa foto, panggilan juga banyak. Gimana? Ya balik lagi yang
tadi pertama, kalau udah banyak nggak usah ada yang diubah-ubah gitu. Bapak nggak perlu kecapean uji coba gitu. Yang udah settle udah lakuin aja gitu. Oke ya. Yang tadi kan ada Bapak jelasin bagian wajib dan tidak wajib. Nah, bagian wajib itu tuh kayak education, pengalaman itu ada urutannya nggak Pak? Atau dari skill atau itu dari bebas aja? Urut Urutan urutan sih untuk biasanya yang pengen kita jual dulu ya. Jadi misalkan nih paling atas kan jelas ya nama lengkap. Terus habis itu summary itu gitu. Atau info pribadi juga boleh deh gitu. Summary CV ringkasannya itu kan kayak gitu. Boleh. Terus kan ada info pribadi gitu. Misalkan ada tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, akun LinkedIn misalkan gitu. Boleh info pribadi. Terus habis itu pengalaman apa? Pengalaman kerja gitu. Kalau sudah punya kerja. Kalau belum ada pengalaman magang itu juga kerja. Jadi pengalaman kerja tuh bisa jadi kerja tetap, kerja kontrak, kerja harian, freelance, part-time, magang, paid internship, unpaid internship, asisten dosen. Oh banyak kan gitu. Itu bisa terus. Dan nanti ada pengalaman pendidikan, terus organisasi kepanitiaan, ada skill, ada achievement. Yang nggak wajib tuh kayak reference, hobi gitu-gitu. Itu yang nggak wajib gitu. Cukup jelas ya Pak ya? cukup Gitu. gitu Pak.